Nah, sekarang kita juga sudah menghadirkan narasumber dari bidang pendidikan, yaitu Bapak Irfan. Saya akan bertanya kepada Pak Irfan. Sebelumnya terima kasih Pak Anas penjelasannya. Nah, Pak Irfan, pendidikan adalah salah satu bidang yang sangat terdampak dari pandemi yang lebih dari 2 tahun ini, termasuk perubahan di banyak hal di bidang pendidikan itu sendiri. Nah, menurut Bapak, bagaimana dampak dari kondisi pandemi pada bidang pendidikan kita, jangka pendek ataupun jangka panjang, Pak? Silakan, Pak Irfan. Ya, terima kasih Mbak Vela atas waktunya. Saya tadi belajar banyak dari Pak Novi dan Pak Nas. Saya jadi malah pengen dengar terus. Tapi karena diberi pertanyaan dan diberi amanah, saya mencoba menjawab dari perspektif pendidikan. Jadi kalau kita berbicara dampak pandemi soal pendidikan, saya mungkin mau meluruskan terlebih dahulu gitu. Kadang-kadang ketika kita berbicara pendidikan, kita menyempitkan makna pendidikan sebagai bersekolah atau berkuliah. Sehingga ketika kita mengidentifikasi dampak pandemi terhadap pendidikan, yang kita identifikasi adalah dampak pandemi terhadap proses belajar di sekolah atau proses belajar di kuliah. Bahwa berkuliah dan sekolah adalah bagian dari pendidikan, betul, tapi pendidikan sejatinya jauh lebih besar ketimbang dari berangkat ke sekolah atau berangkat ke kampus. Makanya itu salah seorang pegiat filosofi pendidikan itu ada yang kemudian mengkampanyekan deschooling. Jadi kayak gak usahlah berangkat ke sekolah gitu, karena ternyata sekolah justru malah melenceng dari nilai-nilai pendidikan itu sendiri gitu. Sebagian sekolah mungkin malah terjebak untuk memproduksi siswa menjadi pekerja gitu, sehingga siswa kehilangan keunikannya yang genuine, bakatnya yang terpendam karena dia diseragamkan ketika masuk ke sekolah. Nah, ketika berbicara dampak pandemi untuk pendidikan dan kita sempitkan maknanya ke dalam sekolah, yang paling terasa adalah bahwa kita menyadari ternyata infrastruktur persekolahan atau perkuliahan kita ini belum stabil dan belum optimal, sehingga begitu kena pukulan sedikit itu runtuh semua gitu, terutama sekolah. Dan itu dalam satu hal masuk akal karena memang Indonesia ini kan luasnya minta ampun, terus kemudian konteks kultur di lingkungan sekolah juga beda-beda, konteks sumber daya manusia yang diberi otonomi untuk mengelola sekolah, baik negeri maupun swasta juga beda-beda, sehingga kualitas pendidikan di sekolah itu juga menjadi beda-beda. Ketika pandemi menuntut untuk siswa tidak belajar offline untuk menghindari kerumunan dan belajar online, beberapa sekolah yang punya privilege dan punya kemampuan sumber daya yang bagus bisa dengan mudah untuk adaptasi, tapi beberapa sekolah yang tidak punya itu kemudian keteteran gitu, terutama ketika mereka bingung gitu gimana caranya dengan kondisi yang berubah, target capaian pendidikan yang biasanya dibakukan oleh kurikulum itu bisa tercapai. Jadi kalau guru biasanya mereka, kalau saya kemarin itu 3 minggu di Kudus keliling beberapa sekolah untuk memberikan training ke 8 sekolah gitu, dan beberapa guru itu mereka mengeluhkan soal kebingungan menyiasati pembelajaran online, kemudian kebingungan untuk mengakomodasi kebutuhan kurikulum dan seterusnya. Bahkan ketika pandemi sudah mulai reda dan sekolah udah mulai bisa masuk, proses adaptasinya kan jam pelajaran itu dikurangi. Sehingga karena jam pelajaran dikurangi, mereka mengeluhkan lagi nih gimana caranya dengan jam pelajaran yang kurang mereka bisa mengejar ketertinggalan. Sedangkan di saat yang sama siswa juga harus menyetel kembali semangat belajarnya, karena selama setahun lebih mereka belajar di rumah dengan kontrol yang sangat tidak ketat, sehingga begitu ke sekolah lagi mereka harus belajar dengan kecepatan yang dulu mereka nggak terbiasa, itu menjadi PR juga. Nah, itu menjadi tantangan dan dampak tersendiri bagi dunia pendidikan, terutama dalam hal ini persekolahan. Tapi kalau kita lihat pendidikan sebagai gambaran umum, saya kok ngelihat pandemi ini lumayan dengan kacamata positif gitu. Entah mungkin karena saya terlalu naif gitu ya, atau gimana, tapi saya ngelihat justru malah ada banyak hal baik gitu yang kita bisa dapatkan dari pukulan pandemi ini terhadap dunia pendidikan. Yang pertama,
kita mulai menyadari bahwa pendidikan itu lebih dari sekedar sekolah. Sekolah ternyata bisa terhantam oleh pandemi, oleh situasi di luar kontrol kita, tapi bukan berarti pendidikan harus berhenti. Nah, sehingga dengan situasi itu, orang tua yang dulu asalnya menitipkan anaknya untuk belajar di sekolah dan merasa bahwa tugasnya selesai gitu dalam proses pendidikan, sekarang terpaksa juga harus ikut menjadi bagian penting di dalam proses pembelajaran anak, dan itu tidak mudah gitu ya, apalagi tadi kalau kita berbicara soal mental dan soal ekonomi juga kan tidak semua keluarga tidak terdampak ya, benar banyak keluarga yang terdampak sehingga lapis-lapisan dampaknya berat, dampak ekonomi ke orang tua, misalkan dampak mentalnya, kemudian dia harus bertambah tugas dengan menemani anak belajar dan seterusnya. Terus yang saya lihat juga gara-gara pandemi ini dampak positifnya adalah ada paksaan untuk para guru atau para stakeholder yang terlibat di pendidikan untuk mempercepat proses pengembangan diri dan pengembangan ekosistem pendidikan. Setidak-tidaknya Ghost Digital. Selama ini kan ya kita sudah masuk revolusi industri, kita juga sudah diwanti-wanti soal disrupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara pendidikan, itu kita sebagian besar mungkin masih ada di zona nyaman dengan pembelajaran offline. Walaupun blended learning konsepnya sudah muncul di sejak lama, tapi ya sebagian guru nggak merasa itu sebagai sesuatu yang urgent, karena ya belajar bisa dengan offline dan itu optimal. Gara-gara pandemi, kemudian banyak guru yang akhirnya harus belajar nge-zoom, harus belajar bikin materi dan direkam, bahkan jadi banyak guru juga yang jadi YouTuber kan, mereka mengupload video pembelajarannya di YouTube untuk anak-anak bisa ikutan belajar, dan akhirnya mereka mendapatkan skill baru. Dan kalau saya refleksikan, memang banyak kreativitas dan inovasi di dalam peradaban itu muncul karena dua hal. Pertama, karena ada kebosanan, bosen nih gitu ya. Kayak orang Eropa ketika mereka bisa menemukan mesin uap, ternyata uang mereka jadi berlimpah, produk mereka banyak, tapi waktu luangnya juga jadi banyak. Mereka bosen ngisi waktu luang, ya udah gitu, akhirnya bikin inovasi-inovasi, keterusan malah ikut menjajah negara lain kan. Bosannya jadi berlebihan itu. Tapi kemudian yang kedua karena keterdesakan gitu. Pandemi membuat kita terdesak untuk mengakuisisi keterampilan-keterampilan baru, untuk belajar hal-hal baru di luar zona nyaman kita, di luar ekspertis kita, sehingga ternyata malah itu jangan-jangan malah justru membuat kita jadi lebih lebih kuat gitu. Dan itu yang kalau saya lihat, kalau kita berbicara pendidikan lebih dari sekedar pergi bersekolah, bahwa misalkan kayak hari ini saya juga jadi belajar kayak misalkan bagaimana running workshop, terus kemudian bagaimana sudut pandang dari ekonomi, mental dan lain sebagainya, itu juga kan proses pembelajaran gitu. Ya, dan kalau misalkan begitu kasusnya, maka dari segi filosofi pendidikan, pandemi ini memberi kesempatan bagi kita untuk merumuskan kembali pendidikan dan untuk mempercepat proses adaptasi dengan kemajuan teknologi, yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Dan untuk proses itu memang berdarah-darah gitu, nggak mudah dan melelahkan secara fisik, secara mental, individu maupun kolektif, tapi ya semua perjuangan kan selalu membutuhkan itu. Itu mungkin Mbak Vela. Saya kembalikan lagi ke Mbak Vela. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ada beberapa poin yang saya highlight, terutama di bidang bahwa pendidikan itu jauh lebih luas ya Pak daripada sekolah. Sekolah adalah bagian dari pendidikan itu sendiri, tapi dengan pandemi kita jadi melihat, kalau dari sisi filosofi pendidikan yang Bapak Irfan bilang tadi, kita jadi melihat bahwa itu adalah sebuah kesempatan untuk kembali melihat atau mendefinisikan ulang pendidikan, bahwa pendidikan bukan hanya sekolah, tapi jauh lebih luas daripada itu ya Pak, termasuk di rumah, di masyarakat gitu ya. Dan juga sekarang ada yang ikut serta yaitu di sosial media atau di jagat maya juga ya Pak Irfan ya. Termasuk juga ini adalah
paksaan gitu ya, dan justru membawa kebaikan ya Pak, kalau kita melihat kebaikannya jangka pendek dan jangka panjang, yaitu memaksa para support system di bidang pendidikan, para guru dan yang terlibat di bidang pendidikan jadi dipaksa untuk go digital gitu ya, dipaksa untuk bagaimana nih beradaptasi dengan situasi ini tapi tetap membawa elemen penting pendidikan itu sendiri.